Aku tanya dulu, sutradaranya siapa, Ya, ya. DOP-nya siapa. Oh, DOP-nya senior banget nih, aku masih ambil. Karena kesempatanku untuk belajar sama dia. Dan dia ngoling aku pasti bukan cuma sekedar untuk ngascam. Ya, ya. Dan aku terjun di situ, akhirnya ya, yang dia cari itu yang bisa nemenin dia. Terus habis itu enaknya, ya itu mungkin obrolan standar DOP sama Ascam ya. Ya. Cuman kadang ada yang sampai diskusiin lensa, diskusiin lightingnya gimana, ada referensi enggak. Nah, kadang sampai kayak gitu nih aku diajak diskusinya. Jadi nggak cuma sekedar tolong leasing dong, aku kameranya ini, kan ada yang kayak gitu. Yang teknis banget kan ada yang akhirnya asisten sinematografer itu. Oh, berarti tapi juga apa ya? Maksudnya ngomongin kerja ya, akhirnya ngomongin kerjaan. Ketika kita udah nentuin mau nge-DP nih gitu. Berarti kan harus selektif juga kan akhirnya. Milih maksudnya kayak ini jobnya yang mana gitu kan. Apakah tadi kan ngomong kayak ada apa sih namanya? Kayak tingkatan lah kali ya, tingkatan jobnya, level jobnya gitu kan misalkan. Nah, di situ selektifnya tuh yang kamu ambil sebagai penentuanmu tuh apanya? Apakah dari menurut tingkatan ini ya, segi budgetnya kah mungkin atau dari segi skala produksinya gitu dari apanya? Atau saudaranya siapa kayak gitu kan. Kalau aku pertama saudaranya. Oh. Dari saudaranya dulu. Habis itu aku baca naskah. Oke. Kalau kan ada juga yang sutradaranya oke atau sutradaranya biasa aja. Dia punya naskah yang oke atau punya naskah yang biasa aja. Ya. Aku dilihat dari situ. Habis itu prospek ke depan. Semisal sutradaranya oke, naskahnya oke, budget nggak ada, ya udah sikat. Anggap aja itu aku harus belajar ekstra di situ. Aku harus ngasih yang ekstra di situ karena orang ngelihatnya bukan dari besarnya budget, bukan besarnya syutingan itu atau film itu, tapi dari prospek ke depan isi dari film itu. Kayak gitu. Aku nentunya dari situ. Misal kemarin sempat dapat tawaran panjang gitu kan. Terus sempat nanya ke beberapa senior, ada yang ngomong ambil aja, ada yang tahan sih, ada segala macem. Akhirnya keputusannya bukan di mereka. Itu juga mulai. Keputusan di aku. Tapi yang mungkin ini beberapa orang kayak gitu juga. Aku nanya nih ke ibuku. Cerita tapi terus cerita, Bu, posisinya gini kalau tak ambil aku harus relain gini. Ibu cuma ngomong, ya ini itu srek karo sampean Mas, ambil wae. Tak ambil, tapi aku ngasih ekstra di situ nih. Aku ketemu saudaranya gimana, naskahnya tak baca full akhirnya. Setelah ketemu terus aku baca full, aku pilih-pilih, aku kasih babak per babak untuk sinematografinya. Terus aku kasih lapisan mana-mana. Pokoknya aku kumplitin banget lah. Sarana aku buat belajar. Jadi bayarannya istilahnya eksplorasimu. Ya, eksplorasiku. Akhirnya aku tahu, oh ternyata aku juga bisa nih garap film panjang. Tapi dengan catatan ya banyak belajar juga. Oh ternyata kalau film panjang tuh yang biasanya cuma sehari, 2 hari, 3 hari, itu sekitar 27 hari sampai 30 hari. Kita syuting sekarang mikir hari ke-7. Kita syuting hari ke-3 mikir hari ke-berapa. Harus catatannya apa segala macam kayak gitu-gitu. Terlalu banyak gitu yang diurus ya ternyata ya. Tapi tadi ngomongin tingkatan tuh menurutku aku sebenarnya lebih penasaran sih Bang. Maksudnya Abang kedengan kayak kan tadi ada level, lalu Propik mencoba bertanya bagian level menurutmu gitu ya. Nah sebenarnya yang kamu pandang level-level ini tuh dia sebenarnya bermakna kemana sih Bang? Maksudnya apakah emang skala produksi kah? Lalu itu berrelate kepada level yang kamu maksud? Mungkin Iya, nentuinnya tuh gimana berarti? nentuinnya menurutku kan ada DP senior, ada junior, ada pemula, terus ada yang baru belajar. Nah mungkin masing-masing dari kelas ini harus paham posisinya dia di mana. Misal udah DP senior nih, udah oke banget DP senior. Masa ya dia ngambil project kompro? Benar, itu yang Walaupun semisal duitnya gede gitu ya. Ya kalau nggak gede, dia lagi butuh banget duit, terus. Ya, tapi kalau ngomongin duit,
agak ini juga sih. Karena Tapi ada duitnya ya, maksudnya kayak gimana ya? Lagi boy. Ya, maksudnya ya Orang walaupun perlu makan, Bos. tapi biasanya kayak gitu harus memposisikan diri ya kalau udah ngerjain semisal dia udah dapat penghargaan di mana, udah film panjang, udah ya dia udah ngerasa dirinya itu callingannya itu dari sutradara ini, kelas yang kayak gini. Seharusnya dia sadar untuk memposisikan diri nggak ngambil job-job di bawah. Artinya di bawah tuh kayak semisal dari skala budgeting, dari skala kru-krunya, atau dari skala pendanaan. Maksudnya itu pendanaan dari industri atau pendanaan karya, kayak gitu-gitu. Berarti maksudnya tuh kayak yang kalau udah di atas mah jangan ngambil kayak syutingan TA gitu. Anda tuh ikan besar gitu, jangan makan ikan kecil. Nah, kayak gitu. Ya. Harus sadar untuk itu sih. Ya. Tapi itu akhirnya masing-masing. Masing-masing kan. Atau Besar enggak, masing-masing. ya kalau ada semisal teman-teman produserial yang paham untuk itu, ya dia pasti paham lah. Oh, callingannya, syutingannya kayak gini, aku ngolingnya di kelasnya inilah, kelasnya ini. Kelasnya ini tuh maksudnya antara senior atau pemula, berarti kan posisinya tuh ada junior tuh. Oke, aku ngoling teman-teman DP yang junior. Nggak mungkin terus kalau semisal itu kelas syutingan menengah gitu, yang dari segi budget, terus dia ngolingnya yang pemula. Pemula baru belajar nih. Terus yang pemula ini pede banget nih buat ngambil terus dikasih kayak gini, nanti syutingnya pakai kamera ini. Pas waktu syuting dia agak kelabaan karena belum pernah di posisi itu. Panik tuh habis itu. Panik. Itu untuk yang dari pemula naik ke atas. Nah untuk yang dari atas nih yang ngambil bawah, ya harus sadar diri juga. Aku udah pernah di posisi itu, udah belajar atau udah berproses di posisi itu. Ini waktunya untuk ngasih ke adik-adik, istilahnya adik-adik, regenerasiku gitu. Kalau istilahnya dimakan terus oleh yang senior, ya bisa jadi yang tadi konsisten akhirnya nge-PU ya kan. Takutnya kan gitu. Bener. Yang tadi konsisten belajar jadi konsisten doa. Atau lebih parah dari itu akhirnya entah keluar dari situ atau apa. Kayak siapa tuh? Takutnya kayak gitu. Karena kan dia nggak selalu di posisi itu. Ada masa prime time-nya lah. Ada prime time-nya. Masa keemasan. Ya juga sih. Nah, tapi bicara ekosistemnya nih kira-kira nih. Maksudnya apakah tingkatan tadi grade-grade ini sudah berlaku dengan rapi gitu loh. Maksudnya dalam ekosistem film kita lah. Gitu. Kalau di Hollywood kan mungkin mereka udah punya gitu nggak sih standarisasinya kali ya. Atau mungkin grade namamu misalkan udah jelas nih levelnya dia di B misalkan atau di C gitu. Oh kan karena ini juga nggak sih kalau luar negeri itu kan asosiasinya ini nggak sih? Asosiasinya tuh punya kayak list nama dan kayak ininya kayak database gitu. Database yang dimana rate-rate-nya juga. Yang aku tahu kalau kita ngomongin kalau di luar ya, itu kalau film-film yang blockbuster atau apa mesti yang dia udah di posisi itu, entah itu dari sutradaranya, entah itu dari DOP-nya, yang pasti itu udah oke banget untuk jadiin film blockbuster misal. Terus ada film-film yang ini tujuannya buat Oscar, ngolingnya orang-orang kayak gitu, orang-orang yang proper di situ. Terus kan setauku di luar negeri tuh kayak ada asosiasi yang lokal apa gitu, itu yang menaungi DP-DP yang baru up. Jadi ngerjain yang dia terlibat dalam proyek yang secara budget nggak terlalu tinggi, terus secara pendek gitu misalkan. Ya film pendek atau apa, dia udah punya kelas masing-masing. Nah kalau di sini ya ngomongin di sini itu di mana ya? Indonesia, di Indonesia gitu ya. Indonesia. Mungkin beberapa udah. Mungkin beberapa udah. Dia punya kelas masing-masing. Semisal kalau di iklan gitu, oh ini iklannya grade A nih. Grade A tuh kalau biasanya di iklan setauku ya, kalau di iklan itu grade A itu yang berapa M gitu. Berarti ngolingnya yang DP yang masuk di budget itu. Di budget M ini. Di budget M ini. Secara teknis dan
secara visual. Iya. Kalau semisal DP grade A ini nggak ada yang bisa, ya berarti dari pihak produserial atau PH-nya itu berani untuk nawarin ke DP grade B, berani nggak ngambil posisi ini. Dan jarang banget, setauku ya, yang grade A itu masih ngambil yang grade C, grade D. Biasanya kan dalam satu PH itu ada beberapa masuk kerjaan gitu kan, beberapa masuk syutingan gitu. Mungkin nggak waktu bersamaan, cuman syutingnya nggak bareng tapi beriringan gitu. Ada di situ ada grade A, B, C, D, ya udah diklasifikasikan di situ. Dan nggak mungkin terus yang DP grade A, udah sini aku semua waktunya nggak bareng misal gitu. Selang 2 hari 3 hari nggak punya, udah sadar diri untuk nggak ngambil itu. Itu jadi menentukan red card menentukan red cardnya mereka. Oke. Ya kalau semisal dia udah di posisi biasanya sekali mencet record 10 juta gitu misal. Jari telunjukan. Basah terus dia mencet jadi 2,5 gitu. Orang menilai kan kok 2,5 nih jadi 2,5. Oh berarti ya dihargai segitu aja lah gitu. Itu kalau ngomongin budget ya, kalau ngomongin budget. Kalau ngomongin karya beda lagi. Masih banyak di luar sana yang bantu temennya TAS2, S3, S2 yang di situ walaupun dia grade A, tapi secara cerita dia seneng, temennya sendiri atau apa, itu masih oke. Ada jalur humanis lah. Yang penting dari kalangan ini, dari grade A, B, C atau dari kelas-kelasan itu paham akan regenerasi. Sehingga ngasih kesempatan. Kalau yang dari bawah Bang, gimana sih cara nentuin seorang DOP ini siap untuk naik kelas? Taunya dia bakal level up tuh gimana tuh? Udah grinding terus nih, udah. Naik levelnya gitu. Kok kalau pencet masih 2,5 gitu. Masih 2,5 jari kapan jutanya gitu. Apa harus ritual apa gitu Bang? Apa tahun? Apa per tahun gitu? Apa per sholat? Atau gimana? Per sholat. Kalau menurutku dari tawaran siapa yang ngoling. Kesempatan lagi berarti? Ya. Kayak tadi berarti misalkan nih dia mungkin masuk dalam kesempatan momen di mana di grade A udah penuh semua nih jadwalnya. Terus dia B nih. Tariklah, kamu mau nggak ngambil ini? Apa momen itu yang menentukan dia naik level? Menurutku itu, momen itu. Salah satunya kayak gitu ya. Salah satunya kayak gitu. Atau kalau misal dia biasanya ngikut siapa gitu. Yang cara klasik ngikut siapa gitu. Terus dia sama chiefnya itu oke lah film ini kayaknya udah oke buat nge-chief. Itu waktunya buat naik. Dinobatkan tuh dasar. Ya, ada dinobatkan. Tapi ya balik lagi ke diri sendiri. Dia udah mampu apa belum gitu. Tapi mampu belum atau enggaknya kan dari callingan yang datang. Iya sih, itu dari callingan juga kesempatan. Dari dia bagus atau enggaknya. Kalau semisal callinganku kayak gini-gini terus ya. Berarti secara tidak langsung hukum alam, bukan hukum alam ya. Ya hukum alam sih. Alam semesta ini baru ngasih posisi baru segitu levelmu. Berarti apa yang perlu ditingkatin? Entah itu belajarnya dia, doanya dia. Atau ketemu siapa, relasinya, belajarnya, terus hasilnya harus dia tingkatin kayak gitu. Tapi kalau gitu berarti sekali ngambil nih, berat naik level nggak bisa mundur dong. Apa sah untuk kayak secara sadar diri harusnya jangan. Iya kan? Kalau untuk tingkatan udah di OP ya, terus bukan terus misal dia udah di DOP grade B. Terus dia dapat callingan DOP grade A. Itu kan bisa jadi kemungkinan dia bisa gantiin grade A itu jadi DOP. Tapi kalau dia posisi DOP-nya grade C misal gitu, terus dia di calling buat ngasih grade A, itu mungkin masih oke. Menurutku. Tapi kalau udah dia udah sering film panjang nih, sering banget film panjang. Terus dia kayak ada callingan masuk, tapi dia nggak kenal nih
orang ini nggak kenal, yang calling dia nggak kenal, terus callingannya di grade yang B atau C. Harusnya sih harus sadar diri untuk ngasih ke regenerasinya. Nggak langsung. Dan itu yang aku alamin sih. Ya. Misal ada senior atau mas-mas senior yang dia di situ nggak bisa atau lagi ini udah bukan levelku nih, tak lempar ke Nadim. Atau Nadim aku ajak. Itu fair, menurutku fair. Ya. Dikasih peluang lah ya. Dikasih peluang, dikasih kesempatan buat belajar. Terus kalayak ramai juga, maksudnya kalayak ramai itu kayak filmmaker yang jobdesk yang lain kayak produser real, artis dan lain. Oh, ini udah pantas nih buat naik gitu. Oh, mereka yang akhirnya juga. Ya berarti ada nggak cuma DP-nya sendiri, maksudnya nggak cuma dari DP yang menentukan itu, si pihak entah dari produser juga terlibat dalam naik levelnya DP ini kan. Ya kayak gitu. Dan dari ekosistem yang mengerti untuk ini udah waktunya naik nih. Kayak gitu. Sehat sih kalau kayak gitu. Sehat. Harusnya sehat kayak gitu. Sehat kayak gitu ya. Tapi ya tahu nih apakah realitas seperti itu saya nggak tahu kan. Bisa dicoba aja jadi DP dulu gitu maksudnya. Mencoba konsisten gitu kan. Konsisten. Sikat Pip. Apanya tuh? Enggak, saya ada post pro ya udah. Apa lagi nih? Cukup. Ya. Itu termasuk ini juga nggak sih berarti? Misalkan kamu anggaplah tadi sekali mencet 2,5 nih kan. Nah, suatu hari dapat callingan sekali mencet 15 gitu. Nah, udah mencet 15 mungkin nggak balik lagi ke mencet 2,5 nih. Kan rate-nya dia naik kan berarti. Iya, benar. Itu ngelihat case-nya dia sendiri juga sih. Case-nya dia nih maksudnya apa? Entah itu misal yang ngoling entah itu temennya sendiri. Sorry. Kukira case-nya. Salah ya ternyata ya. Kasus. Oh iya, kasusnya. Oke, terus. Misal yang ngoling temennya sendiri terus kayak ini syutingnya keluar pulau nih gitu. Tapi budgetnya cuma segini gitu. Mau enggak? Berarti kan ada alasan lain untuk ngambil karena mau keluar pulau. Ya, mau jalan-jalan. Terus main sama temen-temennya gitu. Iya. Walaupun syutingnya kelas kompro, terus nggak bisa ngajak banyak kru, cuma satu gaver, satu ascam kayak gitu. Masih ada yang kayak gitu, tapi nggak ada yang tahu, cuma kalangan mereka. Mereka sih, benar. Cuma kalangan mereka. Ya, bukan istilahnya gini, bukan kayak yang callingan industri banget gitu ya. Industri yang banget. Dia harus utamanya ya. Oke. Kalau di industri banget biasanya udah tahu posisinya masing-masing juga ngerti ya. Dan masing-masing udah sadar diri untuk ini udah bukan aku harus ngerjain kayak gini nih. Ada harus teman-teman atau adik-adik yang lain untuk waktunya ngerjain itu. Kalau yang ngambil ke atas berarti tergantung PD-nya dulu nih, ya kan? Kayak ngaca dulu, mampu nggak ya saya gitu kan. Iya, benar banget. Amatannya kesini biasanya. Kamu udah bisa belum mencet? Ini jari udah bisa 10 juta nggak nih gitu. Tapi dari naik itu kan pasti ada yang mendukung, ada yang enggak gitu kan. Haters. Ya. Afirmasi positif aja. Afirmasi positif. Agar tidak depresot gitu kan. Ya. Tapi profesi DP ini menurutmu menjanjikan nggak di Indonesia? Jauh banget Indo, Jogja. Jauh banget Jogja. Sewon. Sewon. Ya kayak menempatkan diri kayak seniman sih. Oke. Apa berdarah dahulu, berkaya raya kemudian? Pekerjaan di film kan sebenarnya turunan dari ranah seniman yang entah dari lukis atau apa yang turunan. Filmmaker film kan seni terapan dari induk-induknya, lukis dan segala macam, dari fotografi. Kalau ngomongin menjanjikan, sebenarnya cukup menjanjikan. Asal tahu dia harus bersikap gimana di tempat itu. Yang dia harus tahu, ekosistemnya kayak gini, harus bersikap kayak gini. Terus harus banyak belajar juga, terus upgrade diri untuk selalu memberikan yang service yang oke ke entah produser real, klien, entah sutradara, entah teman-teman kru yang lain, artistik atau segala macam. Biar nggak yang kaku banget untuk
kalau di bisnis kayak gini misalnya itu enggak. Oke. Kan di ranah seniman di ranah seni kan juga semuanya hampir fleksibel, nggak ada yang dinamis nggak ada yang saklek gitu nggak ada doang yang kan. saklek. Matematika saklek tuh. Nah, 1 tambah 1 2. Gitu. Benar gitu. Ya bisa menempatkan diri kayak seniman lah. Dan tahu bakal punya kesempatan di posisi itu. Artinya posisi itu kayak ya apa namanya? Bukan menunggu waktu sih. Kayak percaya akan waktu bisa untuk di posisi itu. Entah itu nanti ngerjain film panjang. Kalau sekarang masih film pendek terus teman-temanku kok udah, ya berarti belajar dulu situ. Jangan sering lihat story teman berarti. Iya, jangan terus cari-cari nih. Mas, kayaknya mau film panjang. Bisa nih aku jadi DOP-nya. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Langsung. Enggak kayak gitu juga kan. Langsung ya, benar-benar. Jadi dia tahulah nanti porsinya kapan dia dapat posisi itu gitu. Ya kayak seniman kan ada yang bilang nafasnya aja karya. Karena ada yang gitu kan bilang. Ya nunggu ya kesempatan itu lagi sih. Kesempatan itu tadi. Untuk banyak kesempatan ya doa. Banyak doa. Benar. Banyak belajar. Banyak belajar. Benar. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih gitu.